Shalom, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kesempatan yang indah untuk kita datang menghadap kepada Dia. Kita mau menyenangkan hati Tuhan sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita mau menyenangkan, menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang minggu ini. Kita percaya pagi hari ini Allah ada dan Allah menyediakan segala yang terbaik bagi kita umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, nyaman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat. Kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau Bapa yang setia. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Glory Jesus. Terpuji namamu, termulia namamu Tuhan. Haleluya. Kasih setiamu besar bagi kami. Glory Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ajaib dan besar, ajaib dan mulia kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau menunjukkan kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat segala anugerah dan kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu lawatan yang dari Allah. Kami rindu Engkau memenuhi setiap hati kami dengan kasih setiamu, dengan kuasa-Mu. Bahkan Tuhan, biarlah lawatan Allah terjadi di tengah kehidupan kami. Kalau istimewa sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kuduskan kami Tuhan. Layakkan kami Bapa. Biarlah hati kami menjadi hati seorang hamba yang taat, yang setia, yang menerima akan kebenaran firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman. Berkati hamba-Mu. Urapi hamba-Mu. Kuasai hamba-Mu dengan kuasa yang dari surga. Roh hikmat marifat yang daripada Tuhan. Kekuatan yang dari Allah menyertai hamba-Mu. Boleh berdiri melayani Tuhan. Bahkan Tuhan boleh menjadi saluran berkat. Untuk hormat kemuliaan bagi nama Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Kuduskan, layakkan kami. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa pelanggaran kami. Kami bersyukur, kami alaskan doa permohonan kami dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita bisa bangun tadi pagi dalam keadaan tubuh sehat, semua itu karena berkat Tuhan, karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang melebihi daripada kehidupan kita. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita sungguh-sungguh, ketika kita diberi kesempatan untuk dapat beribadah, kita sungguh-sungguh mau beribadah. Kalau Bapak Ibu di rumah, siapkan dirimu seolah-olah engkau berada dalam gedung gereja
siap untuk beribadah, siap untuk bertemu dengan Tuhan dalam momentum ibadah. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Dan saya sangat percaya pujian tadi juga memberkati Bapak Ibu. Dan tiba gilirannya kita akan baca firman Tuhan. Perhatikan dengan baik, saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari kitab Kejadian. Suatu kitab yang sangat penting, karena dari kitab inilah kita mengetahui asal-usul manusia. Bagaimana manusia diciptakan, bagaimana bumi dan langit dijadikan. Dari sini kita bisa tahu. Dari sini awal kehidupan manusia dapat kita lihat. Kita akan baca di dalam pasal 2 ayat yang ke-15, 16 dan 17. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kepada kami kembali diperdengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kepada kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan, firman yang dahsyat. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu supaya kami semua diberkati. Bahkan hamba-Mu juga diberkati, diurapi. Sebab hanya oleh berkat dan pengurapan daripada-Mu saja memampukan hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita patut bersyukur pada pagi hari ini. Ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita boleh terkagum-kagum, menggeleng-gelengkan kepala. Kenapa? Karena ada satu hak istimewa yang diberikan kepada manusia pertama. Saya mau katakan manusia pertama, pasangan manusia pertama, Adam dan Hawa, adalah manusia yang diberkati, yang kehidupannya melalui proses dibentuk, diciptakan oleh Allah. Selain daripada mereka berdua, semua manusia juga diberkati, tetapi melalui proses kelahiran. Kita perhatikan dengan baik. Setelah Adam dijadikan, dibuat oleh Tuhan, di dalam ayat yang ke-7, maka Allah menempatkan Adam di Taman Eden. Ada yang sebut Taman Firdaus. Kenapa? Karena suasananya seperti surga yang ada di bumi, maka disebut Taman Firdaus. Ditempatkan di Taman Eden dengan tujuan untuk mengusahakan, untuk menjalani kehidupan harus ada usaha. Mengusahakan Taman Eden ini karena Allah menciptakan berbagai pohon dengan buah-buah yang dapat dimakan. Sehingga Allah memberi perintah ini, semua buah-buah dari semua tanaman yang ada di dalam taman ini, dari semua pohon yang ada dalam taman ini, boleh kau makan dengan bebas. Tetapi hanya satu, yaitu tanaman tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, buahnya jangan kau makan. Sebab apabila kau makan, pada hari engkau makan, engkau akan mati. Jadi kalau kita membaca ayat ini, kita terkagum-kagum. Sebab kepada nenek moyang kita, Adam, diberi hak istimewa. Semua buah dari semua tanaman boleh dimakan dengan bebas. Cuman satu saja, bandingkan, tidak sebanding hak istimewa yang diberikan kepada Adam dibandingkan dengan pelarangan, dibandingkan dengan larangan, dengan pembatasan. Cuman satu saja, nggak sebanding. Pernah Bapak Ibu melihat berapa spesies tanaman yang ada di kebun raya Bogor? Saya percaya ribuan. Kira-kira begitulah, ribuan tanaman yang buah-buahnya dapat dinikmati dengan bebas. Cuman satu yang tidak boleh. Di sini kita melihat bahwa kepada manusia diperhadapkan suatu pilihan. Oleh sebab itu, pagi hari ini izinkan saya memberikan tema penyampaian firman Tuhan. Life is a choice. Hidup itu adalah suatu pilihan. Kita lihat di sini. Kalau kita menelusuri kembali firman Tuhan, ketika Adam dijadikan, diambil debu tanah oleh tangan Allah yang kudus, maka debu tanah yang kotor pun di tangan Allah menjadi kudus. Dijadikanlah casing Adam. Setelah dijadikan tubuh Adam, maka firman Tuhan di dalam
pasal 2 ayat 7 di sana dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Artinya Allah menghembuskan roh Allah ke dalam hidung daripada Adam, sehingga Adam menjadi makhluk hidup. Dengan demikian tubuh kita terdiri pada roh yang berasal dari roh Allah, terdiri daripada jiwa, kesatuan antara debu tanah dengan roh Allah menjadi jiwa yang hidup, dan juga debu tanah itu yang masih ada yang merupakan tubuh manusia. Sehingga ada jiwa, ada roh, jiwa, dan tubuh manusia. Kalau kita lihat proses pembentukannya, sepertinya memang tidak ada unsur dosa di dalam tubuh manusia. Belum mengenal dosa, dan memang tidak ada chemistry dosa dalam tubuh Adam. Demikian juga Hawa. Sebab di firman Tuhan katakan lebih lanjut di dalam pasal 2 ayat 21 sampai 24, di sana dikatakan Allah membuat Adam tertidur, kemudian dari tulang rusuk Adam diambil untuk dijadikan, dibangun Hawa. Setelah jadi, maka Allah membawa Hawa dipertemukan kepada Adam. Adam berkata, inilah tubuh, inilah tulang dari tulangku, tubuh dari tubuhku, daging dari dagingku. Artinya Adam dan Hawa dari sumber yang sama, yaitu dari debu tanah dijadikan Adam, dari Adam dijadikan Hawa. Maka Adam dan Hawa, saya mau katakan, pasangan keluarga yang kudus, suci, pertama di atas muka bumi. Tidak ada chemistry dosa dalam tubuh mereka. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut firman Tuhan, di sana dikatakan ternyata akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pertanyaan saya, dari mana dosa itu? Dari mana asalnya? Tidak ada chemistry dosa dalam tubuh mereka. Ketika dibentuk sedikit pun tidak ada. Bahkan kebutuhan untuk berbuat dosa pun tidak ada. Tapi kenapa mereka akhirnya menjadi tubuh dosa? Karena mereka telah jatuh ke dalam dosa. Mungkin ini menjadi pertanyaan kita semua. Ternyata firman Tuhan memberikan jawaban di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke 14 dan 15, di sana dikatakan demikian. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ternyata firman Tuhan memberikan penjelasan bahwa di dalam tubuh manusia ada kehendak bebas, ada free will. Di mana free will itu? Free will atau kehendak bebas, keinginan bebas itu ada di dalam jiwa manusia. Tadi dikatakan ada manusia terdiri pada jiwa, tubuh, roh, jiwa dan tubuh. Roh, jiwa dan tubuh. Di dalam jiwa ada keinginan, kehendak manusia, ada pengetahuan intelektual manusia, dan ada perasaan atau emosi. Terkadang kita sebagai orang percaya, kita selalu mengatakan gini, rasa-rasa saya ingin melakukan pekerjaan itu. Sebenarnya itu salah kaprah, bukan rasa, tetapi saya berkeinginan melakukan ini. Sehingga apa yang saya putuskan, apa yang saya kerjakan, dan bagaimana saya harus menjalani hidup ini adalah keputusan. Free will, kehendak bebas yang ada di dalam hidup kita. Kita lihat di sini. Ternyata celah dosa masuk ke dalam tubuh manusia melalui pilihan daripada Hawa. Apa yang Hawa pilih? Kita coba baca di dalam Kejadian pasal 3. Di sana dikatakan demikian. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan buahnya. Allah melarang untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan daripada yang baik dan yang jahat. Sudah Allah berikan pembatasan. Sangat sedikit, tidak sebanding dengan hak pilih yang begitu luar biasa banyaknya. Tetapi justru yang satu ini, ternyata Hawa lebih memilih untuk percaya atas kebohongan daripada iblis. Akhirnya mengambil buah itu untuk dimakan. Puji. Luar biasa Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Hawa mempergunakan keinginannya yang dipikat atas kebohongan daripada iblis, percaya kebohongan iblis,
dia memakan buah itu. Bagaimana dengan Adam? Bukankah firman Tuhan pertama ditujukan kepada Adam supaya dia tidak memakan buah daripada pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Coba kita baca firman Tuhan. Di dalam ayat 17 di sana dikatakan, lalu firman-Nya kepada manusia itu, kepada Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah engkau akan makan rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Halo Bapak Ibu, Adam memilih untuk lebih mendengar perkataan istrinya, sehingga akhirnya dia makan buah itu, ketimbang dia lebih mendengar gema suara firman Allah yang begitu dahsyat, yang memberikan hak pilih, memberikan hak istimewa untuk dapat memakan semua buah, dan melarang cuma satu buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ternyata Adam lebih memilih mendengar apa kata istrinya. Kedua-dua ini itu sama, baik dipikat oleh keinginan sendiri, self deception, ataupun oleh keinginan diri sendiri, self will. Dua-dua ini sama, seperti halnya ya dua sisi mata uang, sama. Jadi dosa masuk ke dalam tubuh manusia karena ada celah yang diizinkan oleh manusia melalui hak pilih. Dia lebih memilih untuk mendengar kebohongan daripada iblis bagi Hawa, dan lebih mendengar suara daripada istrinya yaitu Hawa bagi Adam, ketimbang mendengar gema suara firman Allah yang begitu dahsyat. Halo Bapak Ibu, banyak hal yang kadang-kadang kita bisa dengarkan, ya. Kita kadang-kadang lebih memberikan celah untuk lebih percaya hoak-hoak yang ada selama ini, baik melalui media WhatsApp, media apa saja. Terkadang kita lebih memilih untuk mendengar hoak daripada kebenaran-kebenaran yang kita tahu hakikinya adalah benar. Apalagi tentang kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Ternyata Adam juga salah, telah menggunakan haknya, keinginannya, kehendaknya untuk memilih lebih mendengar. Hati-hati Bapak Ibu. Dewasa ini banyak kehidupan hancur oleh karena lebih mendengar kebenaran yang hakiki daripada hoak, lebih mendengar hoak daripada kebenaran hakiki. Ini kehidupan, dinamika kehidupan kita sekarang, sehingga banyak rumah tangga yang hancur, banyak rumah tangga, keluarga-keluarga yang hancur, banyak juga orang-orang yang kenamaan hancur oleh karena lebih percaya kepada hoak, kebohongan daripada kebenaran hakiki. Kita lihat di sini bahwa ketika mereka sudah memakan buah pohon itu, hukuman itu terjadi kepada mereka. Maka firman Tuhan katakan, pada hari kau makan kau pasti mati. Pasti itu sudah tidak ada kata gantinya, kata keduanya, kata pasti. Itu sebabnya Paulus menulis firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-7, di sana dijelas, ayat ke-27 di sana dikatakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ditetapkan, kenapa? Ditetapkan karena manusia telah memilih hak pilih yang salah. Konsekuensinya semua manusia harus mengalami kematian. Sedih bukan? Halo? Terkadang kita mendengarkan hoak, akibat hoak itu banyak orang yang menderita. Pagi hari ini saya mau sampaikan kabar sukacita. Memang dari generasi sampai generasi, dari Adam, Hawa, sampai saat ini, dari generasi sampai generasi, akibat daripada dosa semua manusia harus mati. Tetapi kabar gembiranya pada pagi hari ini adalah ketika Allah masih di dalam taman berbicara kepada Adam dan Hawa, Allah telah merancang keselamatan melalui perseteruan antara benih wanita dengan ular. Firman Tuhan katakan begini dalam ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, yaitu ular, dan perempuan ini, yaitu Hawa, antara keturunanmu, keturunan ular,
dan keturunannya. Keturunannya dia hanya berbicara keturunannya, yaitu nya itu adalah perempuan. Bukan keturunan mereka, bukan keturunan Adam dan Hawa. Keturunannya artinya keturunan perempuan. Benih perempuan tok. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kita tahu 2000 tahun lebih yang lalu di kota Bethlehem lahirlah seseorang yang digemakan langsung oleh malaikat. Malaikat berkata kepada para gembala di padang Efrata, jangan takut, sebab hari ini aku memberikan kabar sukacita besar kepadamu. Sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu tercatat di dalam Lukas pasal yang kedua 10. Karena Lukas pasal 1 sebelumnya ayat 35 dan selanjutnya di sana dikatakan malaikat Gabriel datang kepada Maria dan berkata, diberkatilah engkau hai Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendak engkau memberikan dia nama Yesus. Maria seorang perawan, dia berkata, bagaimana mungkin ini terjadi ya Tuhan, karena hamba belum bersuami. Ayat selanjutnya di sana dikatakan, Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Oleh sebab itu anak yang akan dilahirkan akan disebut anak Allah yang Maha Kudus. Dialah juru selamat dunia. Bagaimana mungkin dia juru selamat dunia? Firman Tuhan jelaskan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus yang dilahirkan. Kemudian Yesus mati untuk menggantikan kematian Anda dan saya. Semestinya kita semua mati, tetapi dia bersedia mati di atas kayu salib untuk menggantikan Anda dan saya. Oleh sebab itu, dalam hal ini Yesus sebagai saudara sulung kita, orang-orang yang percaya, dia mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita, sehingga kita hidup. Oleh sebab itu Paulus katakan begini, setelah Yesus mati dan dikuburkan dan pada hari ketiga bangkit, maka firman Allah dicatat melalui Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-54 di sana dikatakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya kata maut tidak lagi selama-lamanya. Kematian kekal tidak akan terjadi selama-lamanya, karena telah digantikan oleh kematian daripada Yesus di atas kayu salib untuk menggantikan setiap orang yang percaya kepada Dia. Bagaimana mungkin ini terjadi bagi kita? Ayat firman Tuhan menjelaskan begini. Ayat saya baca lebih lengkap. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami kehidupan? Karena kematian kita telah digantikan oleh kematian Yesus. Sekarang kembali kepada kita, diperhadapkan hak pilih. Apakah Anda mau memilih mengenakan yang tidak bisa mati di atas yang bisa mati, yang mengenakan yang tidak dapat binasa di atas yang binasa? Mau tidak? Kalau mau, maka kita akan mengalami kehidupan selama-lamanya. Artinya kehidupan kekal, bukan kematian kekal. Pilihan itu ada pada kita. Itu sebabnya saya katakan, hidup itu adalah pilihan. Nenek moyang kita telah salah memilih, tetapi Allah merancangkan keselamatan untuk setiap manusia yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, hak pilih itu kembali diperhadapkan kepada Anda. Apakah Anda mau memilih yang benar, hidup atau tidak? Yesus katakan ketika dia masih ada dalam dunia ini kepada murid-muridnya, dia katakan begini, di dalam Matius pasal 7 ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasan, dan banyak orang yang mau masuk melaluinya. Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu masih ingat ketika kita masih kecil sekolah minggu, ada lagu yang mengatakan begini, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Halo, kepada kita diperhadapkan pilihan.
Memang anak-anak yang baru lahir, hari pertama sampai setengah tahun, belum ada pilihan, belum bisa menampakkan dia memilih. Setelah setengah tahun ke atas, dia mulai jeli melihat benda-benda, kepada dia bisa diberikan dua macam, kelereng atau gula-gula, atau makanan dengan mainan. Dia pilih mana? Kalau dia sudah bisa mulai makan, dia pasti akan memilih makanan. Dia sudah bisa mempergunakan hak pilihnya. Dari sekolah minggu kita sudah diajarkan, di dalam dunia ada dua jalan, seperti Yesus katakan, di dalam dunia ada dua jalan. Jalan yang lebar melalui pintu yang besar, dan jalan yang sempit melalui pintu yang sesak. Tetapi sayangnya banyak orang yang memilih pintu yang lebar karena gampang, tetapi sedikit yang memilih pintu yang kecil karena sesak jalan menuju kepada kehidupan. Pilihan ada pada kita. Oleh sebab itu, sebagai seri pertama, Life is a Choice, kami akan akhiri firman Tuhan sampai pada tahap ini. Kita akan sambung pada minggu-minggu berikut. Kepada Anda dan saya diperhadapkan pilihan. Kalau nenek moyang kita Adam dan Hawa telah salah memilih karena diperdaya, self-deception, Hawa diperdaya dengan memilih lebih percaya atas kebohongan daripada iblis, dan juga Adam lebih mendengar perkataan istrinya ketimbang mendengar gema suara firman Allah yang begitu dahsyat. Pilihan itu adalah pilihan yang salah. Kepada kita Tuhan hadapkan lagi ada dua pilihan dalam kehidupan ini, ada dua jalan. Anda mau pilih yang pintu lebar dan jalan lebar yang menuju kebinasan, atau pintu yang sesak kecil dan jalan yang sempit menuju kepada kehidupan. Pilihan ada pada kita. Tetapi saya mau katakan bahwa Yesus telah melakukan kemenangan dengan mati bagi kita, dikuburkan, pada hari ketiga bangkit, telah menelan maut, telah mengalahkan maut. Sehingga firman Tuhan katakan, kalau kita mau mengenakan yang tidak binasa di atas kehidupan yang binasa, atau yang tidak bisa mati ke atas kehidupan yang mati, maka kita akan hidup selama-lamanya. Pilihan itu ada pada kita semua. Oleh sebab itu marilah kita berdoa supaya Tuhan berikan kepada kita pimpinan, tuntunan untuk kita mempergunakan hak pilih kita, free will kita, kehendak bebas kita untuk memilih yang terbaik. Mulai hari ini Bapak Ibu perhatikan, harus lebih hati-hati. Jangan seperti Hawa. Memang Hawa, ular datang menggoda dia, memperdaya dia. Tapi zaman sekarang mungkin Bapak Ibu bukan ular yang datang, tapi ada hoak-hoak, berita-berita kebohongan yang datang untuk kita meragukannya. Saya berterima kasih karena pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Saya percaya program pemerintah luar biasa telah memberikan vaksin. Kiranya kita bisa memilih yang terbaik. Ketimbang kita tidak divaksin, maka akan mengakibatkan kita rentan menghadapi serangan daripada corona. Tapi kalau kita divaksin, kita dibentuk imun kita, kita akan kuat. Ini juga adalah pilihan. Oleh sebab itu, mari pilihlah yang menuju kepada kehidupan. Jauhi yang menuju kepada kebinasan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur, kami bersyukur pada pagi hari ini kepada kami diperhadapkan untuk dengan hikmat, dengan tuntunan daripada Tuhan untuk memilih kehidupan yang Tuhan sudah lakukan melalui rancangan keselamatan yang Allah anugerahkan melalui Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib untuk kami. Biar kami memilih kehidupan untuk hidup selama-lamanya. Oleh sebab itu ya Bapa, berikanlah kami kebijakan, hikmat untuk memilih yang terbaik. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengar lagu menutup ibadah kita. Biarlah lagu ini kiranya memberikan kita hikmat, marifat untuk kita
memiliki hati yang bijaksana, memilih yang terbaik. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Tuhan, dan selamat menerima berkat yang dari Allah kita. Haleluya, sampai bertemu minggu yang akan datang. Amin.